Bab 47. Istri harus patuh. Setelah mengantar Mela, Jerry segera pulang ke rumah. Bu Diana sudah menunggu Jerry, ingin menanyakan tentang Mela. Bu Diana sedikit berprasangka buruk pada Mela karena Bu Diana tidak ingin jika Jerry kecewa dan sakit hati. Sesampainya di rumah, Jerry menyapa Bu Diana yang tengah duduk di ruang tengah. "Mah, belum tidur. Mama mau bicara dulu sama kamu," kata Bu Diana dengan tegang. Jerry segera duduk di samping Bu Diana. "Mama ngomong apa?" "Itu masalah Mela tidur di rumah lama Kinan." "Oh itu, Mah. Dira kok yang nyuruh Mela tidur di sana." Panjang Mah ceritanya. Kasihan Mela. Jerry pun menceritakan apa yang dialami Mela sehingga Mela menempati rumah lama Kinan. "Ya Allah, kasihan banget Mela. Kamu harus jaga Mela, kasihan kini dia sebatang kara. Itu Pak De sama budenya juga keterlaluan banget. Tega banget sama darah daging sendiri. Tadinya rumah itu mau dijual sama Kinan terus Dira ngusulin dipakai rumah singgah anak jalanan. Tadinya Mela mau kos tapi Dira mencegahnya karena kasihan sama Mela terus akhirnya Dira meminta Mela menempati rumah lama Kinan." Gitu Mah ceritanya. "Tenang, Mah. Mela gadis baik-baik kok, lagian dia temannya Dira jadi ya Jerry percaya, Mah." "Syukurlah kalau begitu. Mama lega. Mama cuma nggak pingin kamu sakit hati dan kecewa. Makasih Mama udah khawatir sama Jerry." "Ya udah, Mama cepat istirahat. Jerry juga sudah ngantuk. Jerry ke kamar dulu ya, Mah," kata Jerry seraya mengecup pipi mamanya dan berlalu menuju kamarnya. Keesokan pagi di rumah Kinan, tengah menikmati santap sarapan. Kinan dan Dira hanya makan berdua di meja makan karena Queen sudah berangkat terlebih dahulu. "Mas, rumah singgah kita gimana?" tanya Dira. "Iya, sayang. Maaf aku hampir lupa. Kebetulan kan besok malam Jumat kita adakan tahlil dan doa bersama saja ya di sana. Terus kita tanya sama RT di sana, kira-kira bagaimana mengumpulkan anak-anak yang putus sekolah dan mencari pengajar buat mereka. Kasihan Mela juga kalau sendirian. Sama anak jalanan yang masih punya semangat untuk belajar, Mas. Kalau masalah pengajar, aku yakin di sekolah atau kampus ada sekelompok mahasiswa yang bergerak di organisasi sosial jadi kita bisa minta bantuan mereka kan. Ya kita perlahan aja, Mas. Nanti kalau aku nggak sibuk, aku bisa bantu-bantu di sana. Biar Queen punya banyak teman sekalian kita mengajarkan Queen untuk belajar empati dan bersosialisasi." "Ide bagus, sayang. Gini aja, Mas. Aku abis ini ke kampus aja. Aku nyari info di kampus aku. Sayang, aku nggak pingin kamu capek. Kamu lagi hamil muda. Kamu juga masih suka mual-mual. Nggak apa-apa kok, Mas. Aku janji nggak capek-capek kok. Lagian bawaan hamil, Mas. Abis ini kamu anterin ke kampus sebentar ya, biar aku pulangnya naik taksi. Kalau gitu aku beliin kamu mobil aja, ya. Kayak mobil yang dipakai Queen Alfred. Biar kamu nyaman kalau duduk. Mobil sport ada tapi nggak mungkin juga kamu pakai itu, hehehe. Aku sampai lupa kalau kamu belum punya mobil sendiri. Mas, nggak usah. Mobil udah banyak. Kan untuk kamu pribadi belum ada, sayang. Hari ini juga aku beliin kamu dan atas nama kamu. Untuk supir, biar supir kantor saja yang aku suruh pindah ke rumah buat anterin kamu kemana-mana. Udah, Mas nggak usah berlebihan. Set, kamu nggak boleh nolak kalau kamu nolak,
aku akan hukum kamu sampai kamu nangis-nangis minta ampun. Ucap Kinan sambil menutup bibir Dira dengan jari telunjuknya. Dira lalu tersenyum. Dira begitu bahagia dengan sikap suaminya yang sangat perhatian. Kamu selalu aja gitu, Mas. Aku nggak pingin kamu kenapa-kenapa, sayang. Apalagi ada anak aku di kandungan kamu. Jadi perhatian aku harus ekstra dong. Terima kasih ya, Mas. Kamu selalu membuat aku jatuh cinta. Idih, belajar ngegombal dari mana kamu? Goda Kinan. Nggak ngegombal kok, kan emang iya. Ya udah sayang, kita berangkat kalau gitu. Sebentar, Mas. Aku ganti baju dulu ya. Kata Dira yang segera ke kamar dan berganti pakaian. Oke, sayang. Jawab Kinan. Tak lama kemudian Dira turun dengan mengenakan outfit kemeja berbahan denim dipadukan dengan side stripe jeans dan dengan gaya rambut side braid mengepang seluruh rambut ke arah samping. Outfit kamu kok gitu? Pakai rok atau daster aja sayang, jangan pakai celana jeans gitu. Gaya kamu beneran kayak ABG. Awas ya kalau kamu caper sama cowok-cowok di sana. Ancam Kinan. Aduh, Mas. Aku kan mau ke kampus, ya menyesuaikan dong. Masak iya pakai daster. Kata Dira mencoba menenangkan kecemburuan Kinan. Untuk menenangkan Kinan, Dira bersikap agresif menarik kerah kemeja suaminya dan mendekatkan wajah Kinan ke arahnya. Kinan tersenyum melihat sikap Dira. Sayang, aku ini punya kamu. Apa sih yang kamu takutkan? Semua orang menginginkan untuk menjadi istri kamu. Ucap Dira sambil membelai wajah suaminya. Kamu memang ya sudah pintar nyari kelemahanku. Goda Kinan. Iya dong, Mas. Tapi udah tegang, sayang. Kita lanjutin aja. Rayu Kinan. Mas, kamu udah telat ke kantor. Dan nanti aku kesiangan ke kampusnya. Kata Dira. Oke, baiklah. Kamu memang selalu gitu, menggantung ketegangan aku. Selalu berhenti pas lagi enak-enaknya. Dasar. Kata Kinan sambil mengacak rambut Dira. Hehehe, maaf Mas. Ya udah berangkat yuk. Ajak Dira sambil bergelayut manja pada lengan Kinan. Yuk. Setelah mengantar Mela, Jerry segera pulang ke rumah. Bu Diana sudah menunggu Jerry, ingin menanyakan tentang Mela. Bu Diana sedikit berprasangka buruk pada Mela karena Bu Diana tidak ingin jika Jerry kecewa dan sakit hati. Sesampainya di rumah, Jerry menyapa Bu Diana yang tengah duduk di ruang tengah. Mah, belum tidur. Mama mau bicara dulu sama kamu. Kata Bu Diana dengan tegang. Jerry segera duduk di samping Bu Diana. Mama ngomong apa? Itu masalah Mela tidur di rumah lama Kinan. Oh itu, Mah. Dira kok yang nyuruh Mela tidur di sana. Panjang Mah ceritanya. Kasihan Mela. Jerry pun menceritakan apa yang dialami Mela sehingga Mela menempati rumah lama Kinan. Ya Allah, kasihan banget Mela. Kamu harus jaga Mela, kasihan kini dia sebatang kara. Itu Pak De sama budenya juga keterlaluan banget. Tega banget sama darah daging sendiri. Tadinya rumah itu mau dijual sama Kinan terus Dira ngusulin dipakai rumah singgah anak jalanan. Tadinya Mela mau kos tapi Dira mencegahnya karena kasihan sama Mela terus akhirnya Dira meminta Mela menempati rumah lama Kinan. Gitu Mah ceritanya. Tenang, Mah. Mela gadis baik-baik kok, lagian dia temannya Dira jadi ya Jerry percaya, Mah. Syukurlah kalau begitu. Mama lega. Mama cuma nggak pingin kamu sakit hati dan kecewa.
Makasih Mama udah khawatir sama Jerry. Ya udah, Mama cepat istirahat. Jerry juga sudah ngantuk. Jerry ke kamar dulu ya, Mah. Kata Jerry seraya mengecup pipi mamanya dan berlalu menuju kamarnya. Keesokan pagi di rumah Kinan, tengah menikmati santap sarapan. Kinan dan Dira hanya makan berdua di meja makan karena Queen sudah berangkat terlebih dahulu. Mas, rumah singgah kita gimana? Tanya Dira. Iya, sayang. Maaf aku hampir lupa. Kebetulan kan besok malam Jumat kita adakan tahlil dan doa bersama saja ya di sana. Terus kita tanya sama RT di sana, kira-kira bagaimana mengumpulkan anak-anak yang putus sekolah dan mencari pengajar buat mereka. Kasihan Mela juga kalau sendirian. Sama anak jalanan yang masih punya semangat untuk belajar, Mas. Kalau masalah pengajar, aku yakin di sekolah atau kampus ada sekelompok mahasiswa yang bergerak di organisasi sosial, jadi kita bisa minta bantuan mereka kan? Ya kita perlahan aja, Mas. Nanti kalau aku nggak sibuk, aku bisa bantu-bantu di sana. Biar Queen punya banyak teman sekalian kita mengajarkan Queen untuk belajar empati dan bersosialisasi. Ide bagus, sayang. Gini aja, Mas. Aku abis ini ke kampus aja. Aku nyari info di kampus aku. Sayang, aku nggak pingin kamu capek. Kamu lagi hamil muda. Kamu juga masih suka mual-mual. Nggak apa-apa kok, Mas. Aku janji nggak capek-capek kok. Lagian bawaan hamil, Mas. Abis ini kamu anterin ke kampus sebentar ya, biar aku pulangnya naik taksi. Kalau gitu aku beliin kamu mobil aja, ya. Kayak mobil yang dipakai Queen Alfred. Biar kamu nyaman kalau duduk. Mobil sport ada tapi nggak mungkin juga kamu pakai itu, hehehe. Aku sampai lupa kalau kamu belum punya mobil sendiri. Mas, nggak usah. Mobil udah banyak. Kan untuk kamu pribadi belum ada, sayang. Hari ini juga aku beliin kamu dan atas nama kamu. Untuk supir, biar supir kantor saja yang aku suruh pindah ke rumah buat anterin kamu kemana-mana. Udah, Mas nggak usah berlebihan. Kamu nggak boleh nolak. Kalau kamu nolak, aku akan hukum kamu sampai kamu nangis-nangis minta ampun. Ucap Kinan sambil menutup bibir Dira dengan jari telunjuknya. Dira lalu tersenyum. Dira begitu bahagia dengan sikap suaminya yang sangat perhatian. Kamu selalu aja gitu, Mas. Aku nggak pingin kamu kenapa-kenapa, sayang. Apalagi ada anak aku di kandungan kamu. Jadi perhatian aku harus ekstra dong. Terima kasih ya, Mas. Kamu selalu membuat aku jatuh cinta. Idih, belajar ngegombal dari mana kamu? Goda Kinan. Nggak ngegombal kok, kan emang iya. Ya udah sayang, kita berangkat kalau gitu. Sebentar, Mas. Aku ganti baju dulu ya. Kata Dira yang segera ke kamar dan berganti pakaian. Oke, sayang. Jawab Kinan. Tak lama kemudian Dira turun dengan mengenakan outfit kemeja berbahan denim dipadukan dengan side stripe jeans dan dengan gaya rambut side braid mengepang seluruh rambut ke arah samping. Outfit kamu kok gitu? Pakai rok atau daster aja sayang, jangan pakai celana jeans gitu. Gaya kamu beneran kayak ABG. Awas ya kalau kamu caper sama cowok-cowok di sana. Ancam Kinan. Aduh, Mas. Aku kan mau ke kampus, ya menyesuaikan dong. Masak iya pakai daster. Kata Dira mencoba menenangkan kecemburuan Kinan. Untuk menenangkan Kinan,
Dira bersikap agresif menarik kerah kemeja suaminya dan mendekatkan wajah Kinan ke arahnya. Kinan tersenyum melihat sikap Dira. "Sayang, aku ini punya kamu. Apa sih yang kamu takutkan? Semua orang menginginkan untuk menjadi istri kamu," ucap Dira sambil membelai wajah suaminya lalu melahap bibir suaminya. Kinan terbelalak dengan sikap agresif istrinya. "Dasar Kinan." Dengan sigap Kinan membalas ciuman panas istrinya. Setelah cukup lama mereka berpagutan, Dira melepas ciumannya. "Kamu memang ya sudah pintar nyari kelemahanku," goda Kinan. "Iya dong, Mas. Tapi udah tegang, sayang. Kita lanjutin aja," rayu Kinan. "Mas, kamu udah telat ke kantor. Dan nanti aku kesiangan ke kampusnya," kata Dira. "Oke, baiklah. Kamu memang selalu gitu, menggantung ketegangan aku. Selalu berhenti pas lagi enak-enaknya. Dasar," kata Kinan sambil mengacak rambut Dira. "Hehehe, maaf Mas. Ya udah berangkat yuk," ajak Dira sambil bergelayut manja pada lengan Kinan. Sesampainya di ruangan BEM, Dira menyapa salah satu pengurus BEM. "Halo, selamat pagi," sapa Dira pada seorang gadis yang sibuk membaca novel. "Pagi, Kak. Ada yang bisa saya bantu?" kata gadis itu sambil meletakkan novel yang ia baca. "Perkenalkan aku Dira, kebetulan alumni sini," kata Dira mengulurkan tangannya. "Aku Renata," jawab Renata seraya membalas uluran tangan Dira. "Silahkan duduk, Kak," kata Renata mempersilahkan Dira untuk duduk. "Makasih. Ada yang bisa saya bantu, Kak?" "Oh ya, kebetulan saya punya rumah singgah. Baru sih memang. Dan saya butuh bantuan dari kalian untuk membantu mereka mengajar, nggak usah setiap hari kok." "Apa di organisasi kalian ada kegiatan seperti itu?" "Wah, kebetulan banget Kak. Kita emang bikin program seperti itu dan belum ada target juga sih." "Ah syukurlah kalau begitu. Tapi, tunggu keputusan ketua dulu ya, Kak. Saya di sini sebagai sekretarisnya saja." "Memangnya di mana ketuanya?" "Ya, ketua BEM kita terlalu sibuk Kak. Ketua baru kita itu mahasiswa baru yang tampan, populer dan cerdas. Dia bahkan ditunjuk sebagai asisten dosen juga karena kecerdasannya. Heran deh, Kak makan apa ya otaknya bisa encer gitu," cerita Renata yang membuat Dira terkekeh. Dira menjadi teringat dengan dirinya yang dulu saat masih kuliah. Dira dulu juga ditunjuk sebagai asisten dosen, malah teman-temannya lebih suka diajari oleh Dira daripada diajari langsung oleh dosennya. Karena cara Dira menyampaikan materi lebih menyenangkan dan cepat diterima oleh teman-temannya kala itu. Bahkan kemarin Dira menjadi lulusan S2 termuda di kampusnya. "Oh, begitu ya. Ya udah aku tunggu sini aja ya," kata Dira. Tak lama kemudian, sosok pria yang menolong Dira masuk ke ruangan itu. "Nah, itu dia orangnya Kak," seru Renata. Dira yang duduk membelakangi pintu menoleh mengikuti arah pandangan Renata. Dira terbelalak bahwa Arka adalah ketua BEM di kampusnya. "Kak kamu," kata Dira gagap. Kamu juga," seru Arka tanpa canggung. "Ya udah, Arka. Aku balik dulu ya, ada kelas nih." "Kok? Apa di sini sudah ada program seperti itu Arka?" "Iya, kita baru aja membentuk sih. Dan pihak kampus juga sudah menyetujuinya. Jadi kakak sangat beruntung karena masuk list pertama kami." "Syukurlah kalau gitu, nanti kalian jadwal saja bisanya kapan ya? Nanti aku kirim alamatnya sama kamu ya." "Oke."
Boleh minta nomor handphonenya? Kata Arka sambil menyodorkan handphonenya pada Dira. Oh boleh saja, jawab Dira sambil menuliskan nomornya di handphone Arka. Nanti kalau tempat aku sudah beres semua, aku kasih kabar ya. Karena aku juga masih akan merenovasi ulang. Baik, Kak. Aku coba miss call kakak dulu ya, sekalian kakak save nomor aku. Imbu Arka yang dengan segera memencet nomor Dira. Dan handphone Dira pun berdering. Oke sudah masuk ya, sahut Dira sambil menunjukkan layar ponselnya pada Arka. Oke, Kak siap. Kalau gitu aku permisi ya, terima kasih sekali untuk bantuan kamu. Jangan sungkan-sungkan, Kak. Apalagi kita satu alma mater. Oke kalau begitu, aku permisi ya. Kata Dira seraya beranjak dari tempat duduknya dan pergi. Dira pun segera pergi berlalu dan Arka mengantarkannya di ambang pintu sembari melihat langkah Dira yang semakin jauh. Arka tersenyum simpul. Dira terkejut saat mendengar suara klakson mobil yang sudah menunggunya di halaman kampus. Mas Kinan, gumam Dira. Dira berlari kecil menghampiri Kinan yang telah menurunkan kaca mobilnya. Ayo sayang, masuk. Panggil Kinan dari dalam mobil. Dira tersenyum melihat suaminya lalu segera masuk ke dalam mobil. Dari jauh Arka melihat Dira yang masuk ke dalam mobil. Siapa laki-laki itu? Suaminya. Tapi nggak mungkin, kan baru lulus kemarin. Lagian dia juga baru lulus dan wajahnya masih terlihat sangat muda. Bisa jadi kakaknya atau mungkin papanya. Pikir Arka bergumam. Mata Arka terus menatap kepergian Dira hingga mobil yang ditumpangi Dira tidak terlihat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Mas, kamu kok jemput aku sih? Bukannya ke kantor? Iya sih tadinya mau meeting tapi aku cancel dan aku nyuruh Jerry buat gantiin aku, hehehe. Aku khawatir sama kamu aja. Aku takut nanti tiba-tiba kalau kamu pusing, mual-mual atau pingsan. Belum lagi kalau kamu nunggu taksi terus kepanasan. Mas, kamu ini lebay banget sih. Segitunya khawatir sama aku. Sudah pasti sayang. Balas Kinan sambil menggenggam tangan Dira dan tangan kanannya tetap fokus memegang setir mobil. Oh ya, tadi di kampus ada yang godain kamu nggak? Tanya Kinan penuh selidik sehingga membuat Dira tercekat. Teringat kejadian bersama Arka, ya meskipun itu sama sekali tidak berarti untuk Dira. Nggak ada kok, Mas. Emangnya siapa yang mau godain? Lagian tujuanku kan cuma mau minta bantuan. Tapi nggak tahu juga sih kalau mereka diam-diam memperhatikan aku. Sahut Dira sambil melirik ke arah Kinan. Tuh, kan. Kamu jadi genit sekarang. Protes Kinan. Hahaha, kamu kalau cemburu lucu banget sih. Kayak ABG aja. Lagian mas, aku bukan termasuk mahasiswa yang populer. Ya kamu tahu sendiri cara dandan aku dulu gimana. Aku populer karena kecerdasan aku aja, hehehe. Dan sekarang aku jadi tambah cantik dan pintar merawat diri juga karena kamu selalu manjain aku. Kamu selalu bikin aku bahagia dan kamu mencukupi semua kebutuhan aku tanpa aku memintanya. Makasih ya, suamiku. Ucap Dira dengan suara manja sambil merangkul lengan suaminya. Kamu sudah berapa juta kali bilang makasih sama aku sayang. Lagian untuk itu semua harus ada imbalannya dong sayang. Mana mungkin gratis gitu aja. Celetuk Kinan. Maksud kamu? Tanya Dira bingung. Ya maksudnya kamu harus setia melayani akulah, nggak boleh nolak. Sahut Kinan. Wah, ternyata kamu membeli tubuh aku dengan itu semua ya. Bantah Dira.
Iya, dong sayang. Memang ada di dunia ini yang gratis. Lanjut Kinan diiringi tawanya. Dasar kamu, Mas. Jahat tahu nggak? Gurau Dira. Kamu juga suka kan? Sindir Kinan. Siapa sih, Mas yang mau nolak kalau udah pernah merasakan kehangatan tubuh kamu? Apalagi kalau lihat roti sobek. Biasanya roti sobek buatanku aku jual menghasilkan uang, tapi roti sobek kamu menghasilkan kehangatan. Ceplos Dira sambil tertawa. Wah, kamu udah mulai nakal ya. Goda Kinan sambil membelai lembut kepala Dira. Kan, kamu yang ngajarin Mas. Bantah Dira. Mereka berdua pun saling tertawa. Kinan begitu gemas melihat sikap istrinya itu. Daun muda. Gumam Kinan dalam hati yang membuatnya teringat dengan kata-kata Jerry.